Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallim ala sayyidil mustafa wa ala ahli wafa amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ketemu lagi di acara yang luar biasa, ya, yaitu ada di podcast Abah dan Umar. Masya Allah, alhamdulillah ya. Tentunya kembali lagi dengan hostnya, saya yang luar biasa, Umaida ya. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Nah, ada narasumber kita yang spesial ya, tiap hari nemenin kita ya. Kita sapa dulu semuanya. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Umar. Iya. Seluruh sahabat juga. Seluruh sahabat semoga juga. Selalu sehat walafiat ya. Amin. Bahagia selalu. Yaumul Jum'ah ya. Oh iya. Yaumul Kamis. Yaumul Jum'ah. Oh Yaumul Jum'ah. Oh iya sudah masuk ya. Sudah masuk. Sudah malam ya. Lailatul Jum'ah. Lailatul Jum'ah. Lailatul Jum'ah ya. Tentunya nanti juga ramai dengan kita dengar dengan kalimat-kalimat thayyibah ya di beberapa masjid kayak malam Jum'ah itu. Jangan lupa berziarah ke makam orang tua kita ya, yang dekat, maksudnya dekat rumahnya, yang bisa terjangkau. Betul, yang bisa terjangkau gitu ya. Ya, tadi kami juga pagi tadi sudah ke makam almarhum Bapak Siswandi ya. Iya, pagi-pagi Bapak banget. kami pagi-pagi banget setelah kita mengantarkan si kecil sekolah. Setelah itu kita beraktivitas masing-masing. Ya. Gitu ya. Abah sapa semuanya dong yang ada di TikTok juga itu. Oke, Umat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah ya. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Salam damai, salam sejahtera untuk kita semuanya ya. Para follower ya, sahabat-sahabat semuanya berada di IG, ada Ibu Rohana ya. Terima kasih, ada Mas Rohman, ada siapa lagi itu ya? Leli juga. Terima kasih banyak semuanya. Dan kalau di TikTok banyak sekali udah bergabung ya, selamat bergabung, semoga sehat walafiat. Dan di line YouTube channelnya kita semuanya ada di @Ustadz Safrizal. Oke, baik. Oke, jangan lupa dukung dakwah kita ya di setiap media sosial kita, yaitu di @Ustadz Safrizal. Betul. Baik itu Instagram, YouTube ataupun TikTok. Betul sekali. Gitu ya. Hari ini cerah alhamdulillah ya. Udah mulai mendung tapi alhamdulillah nanti mudah-mudahan hujannya membawa berkah. Amin. Begitu. Amin. Ya, ada tema spesial sore hari ini. Langsung gas ya. Temanya nungguin ya. Temanya apa, Mbak? Temanya adalah 4 golongan akhir nasib manusia menurut sebagian ulama, terutama Imam Al-Ghazali. Luar biasa ini ya. Ini tema ini memang sengaja kita angkat sendiri ya Umar ya. Angkat sendiri, lebih berat ya sore hari ini ya. Tidak dilakukan, tidak di-request oleh siapapun sahabat. Sengaja kenapa kok malam Jumat ini kita memberikan tema yang agak sedikit berat gitu ya. Karena memang ini adalah Yaumul Jum'ah, di mana Yaumul Jum'ah itu Jum'ah itu adalah Sayyidul Ayyam ya. Jadi tuannya ataupun afdalul lail ya Lailatul Jum'ah. Malam yang paling utama ataupun afdal itu adalah malam Jum'ah. Malam lain juga sama. Jadi kalau di Indonesia ini tidak ada makanul mustajabah, tidak ada tempatnya mustajabah. Jadi tempat-tempat di Indonesia ini nggak ada. Jadi mau di Jakarta, mau di Makassar, Palembang, Bandung, bahkan di kota yang banyak wali, contoh di Gresik Umaya, di Mojokerto itu banyak wali ya, Surabaya, Pasuruan. Nah ini juga belum ada tempat-tempat yang dimustajabahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi jangan khawatir, kita sebagai umat Nabi Muhammad ada waktu-waktu ya, waktu mustajabah itu banyak sekali. Salah satunya apabila adzan dikumandangkan sampai sebelum iqamah itu juga termasuk waktu mustajabah. Setelah asyar gitu. Betul. Terus 2 rakaat sebelum sholat subuh itu juga waktu-waktu mustajabah. Jadi tenang aja, banyak ya.
banyak waktu-waktu mustajabah yang bisa kita lakukan untuk berdiskusi, untuk berbisik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik sahabat, seperti yang disampaikan oleh Umma Ida tadi itu, pendapat para ulama itu menggolongkan 4 orang ya nasibnya itu di hari kiamat nanti, yaumul akhir, yaumul kiamah ya. Ini kan ada satu surat yang sering kita baca ya Umma ya, terutama surat subuh. Ini suratnya Al-Qari'ah ya. Al-Qari'ah mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah. Jadi ini bercerita tentang yang namanya kiamat Umma ya. Jadi apabila gunung-gunung itu dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti terbangnya kapas, ngeri banget ya. Nah ini di Sumatera aja bukan gunung yang dilemparkan ya, ini air bah yang begitu luar biasa membuat porak-poranda mereka di sana ya. Tapi kita doakan, kita dukung mereka semuanya terus ya. Yang bisa kita lakukan doa silakan, yang bisa membantu material ataupun spiritual juga silahkan ya. Jadi ada 4 Umma ya. Menurut Imam Al-Ghazali, kita tahu kan Imam Al-Ghazali itu siapa? Beliau adalah pengarang kitab Ihya'ul Ulumuddin ya, salah satunya. Jadi banyak sekali karyanya ya. Karyanya banyak sekali, dan filsafat logika al-mustasfa min ilm al-usul ilmiah juga termasuk. Terus kitab tasawufnya juga, beliau ini kan luar biasa ya, ahli sufi. Padahal beliau ini terlahir dengan saudaranya bernama Ahmad. Ini ya terlahir dari keluarga yang sangat-sangat sederhana. Bapaknya ini pemintal benang Umma ya, pemintal benang. Tapi buruhnya Umma, bukan beliau itu pemintalnya, buruh pemintal benang. Jadi pegawainya. Nah ini tapi memang beliau ini bapaknya Imam Al-Ghazali ini sangat-sangat luar biasa Umma. Jadi orang yang sangat soleh, sehingga apa, Allah memberikan amanah anak yang sangat soleh juga, yaitu Imam Al-Ghazali dan juga Imam Al-Ahmad ya. Baik ya, beliau menyampaikan apa? Ada nasib orang yang pertama, ini ada 4 ya. Yang pertama adalah hidup sakiyun fi dunia wa saqiyun fil akhirah. Nah, sakiyun itu Umma, ini orang yang sangat-sangat tidak beruntung di akhirat nanti. Udah di dunia ini sakiyun itu kan artinya celaka Umma ya. Hidupnya itu nggak beruntung, tapi di akhiratnya pun juga naudzubillah ya, naudzubillah sangat-sangat tidak beruntung dan alias masuk neraka. Di dunia kenapa dia fakir, miskin dan tidak beruntung? Tetapi dia itu tiap hari dia itu melakukan hal-hal yang notabene itu menjauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan maksiat. Bapak Ibu ya, mereka semuanya para sakiyun fi dunia ini, mereka tiap hari itu menggunjing, mengumpat, iri, dengki, takabur dan segala macamnya. Mereka juga tidak menjadi orang yang benar-benar bisa dikasihani gitu Umma ya. Orang fikir yang brengkel, orang fikir yang jengkelno, orang miskin yang notabene itu adalah mencari musuh terus, dan dia sama Allah pun juga nggak baik, sama Rasul pun nggak baik, sama orang-orang di sekitar juga nggak mau baik. Dia tiap hari mengeluh terus, dan dia itu benar-benar nggak percaya kalau memang Allah itu ada, Allah itu terus memberikan yang terbaik untuk dirinya. Seperti film-film itu Umma ya. Mana Tuhanmu? Mana Tuhanmu? Kamu masih percaya sama Tuhanmu? Saya nggak percaya sama Tuhanku dulu. Karena apa? Dia telah memporak-porandakan hidupku semuanya. Sampai aku kecil sampai besar ini, gak ada hidup kami yang enak sama sekali. Tiap hari kekurangan, tiap hari mau apapun nggak bisa, melakukan hal-hal yang baik pun aku nggak bisa. Nah ini marah-marah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala Umma. Anaknya terjadi kasus, dia juga marah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka sendiri bekerja juga nggak baik dan segala macam, selalu kekurangan dalam hidupnya, dan hatinya itu tak pernah mutmainah. Hatinya itu terus Umma dongkol, jengkel, mangkel, selalu diliputi ketidakbaikan, dan setiap hari mereka itu membuat yang namanya kesalahan-kesalahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak baik juga sesama umat manusia. Ya. Ya, sampai menyekutukan Allah juga Umma. Buktikan ya Allah, buktikan hai Tuhan, kalau engkau memang ada, buktikan, beri aku ini. Nggak bisa kan? Nah ini sudah menyentuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala Umma, dan Allah nggak suka gitu loh ya. Allah nggak suka Bapak Ibu, Allah nggak suka sahabat ya. Karena Allah itu kan ya, kita tahu sendiri, Allah tuh mau ngapain kita pun, mau jadiin kita apapun ya terserah Allah kan ya.
yang bikin Allah, tidak minta bantuan sama kita. Ketika kita mau dibikin tinggi, besar, ganteng, cantik, ya terserah Allah. Kita dibikin non sewu ya, tubuh kita sempurna, terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibikin apapun itu terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Allah ini yang menjadikan tubuh ini, yang menciptakan tubuh ini. Iya, yang berhak atas kita. Al-Khaliq gitu Umar ya. Nah, setiap hari menggunjing, tiap hari dia berkeluh kesah, pokoknya sambatan apa, tidak ada rasa syukur sama sekali. Nah, ini di dunia udah susah ya, udah susah banget. Nanti dia di akhirat pun juga sama. Begitu di akhirat nanti itu dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala golongan orang-orang yang notabene ya tidak diselamatkan oleh Allah. Karena apa? Dosanya itu terlalu besar, termasuk dosa syirik ya, menyekutukan Allah. Nah ini nggak bisa diampuni. Allah jelas banget kalau sudah ada hambanya yang melakukan kesalahan. Allah maha pencemburu juga loh ya, gitu. Ya. Jadi gitu. Nah dia nafas dari siapa yang kalau dipikir-pikir? Iya betul. Allah. Dia nafas dari siapa? Tangannya bisa gerak juga dari siapa? Semuanya itu kan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat dari Allah. Betul. Gitu. Terus yang kedua ini kehidupan orang yang punya nasib yang selanjutnya adalah saqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Ini berbeda dengan yang pertama tadi. Ini juga mudah-mudahan nggak terjadi dalam kehidupan kita ya. Nggak enak juga kalau hidup di dunia ini sengsara. Terus kita juga sering tidak bisa melakukan apapun yang baik, tidak bisa bersedekah, tidak bisa melakukan kebaikan-kebaikan karena apa? Minimnya kebahagiaan yang kita miliki di dunia ini. Nah, miskin dan kaya itu juga merupakan suatu ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bedanya kalau kaya itu kita bisa lebih banyak berbagi gitu ya. Kalau yang notabene ini minal masakin wal fuqara, ini susah juga ya. Kita diuji dengan kemelaratan, kemiskinan, kefakiran. Ini bisa-bisa juga menjadi orang yang dekat dengan apa ini? Pengaruh-pengaruh yang notabene bisa membuat kita itu berpindah dari tempat yang bagus menjadi tempat yang enggak bagus. Tetapi kalau orang hidup ini yang nasib orang yang kedua ini sakiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, tapi mereka itu tetap melaksanakan ibadah tetap percaya sama Tuhannya ya. Ikhlas. Pada saat mereka itu mau melakukan hal-hal yang notabene itu berbagi, nggak bisa pun nggak apa-apa, nggak bisa makan enak, kendaraan pun juga nggak ada, hidup selalu pas-pasan, dan pas-pasannya itu lebih cenderung kekurangan. Nah, tetapi masih ada rasa syukur, alhamdulillah saya masih diberikan oleh Allah kehidupan, bisa bernafas, bisa berjalan, bisa tidur dengan nyaman, tentram meskipun kekurangan. Dia tinggal di kolong jembatan, dia kerjaannya juga nggak jelas, memungut sampah dan sebagainya, tetapi Allah masih dinomorsatukan. Artinya apa? Ya sudahlah, saya terima ini ya Allah sebagai ujianmu, ya Allah saya terima ini sebagai peringatanmu, supaya saya yakin, supaya engkau menjadikan aku lebih dekat denganmu kan ya Allah. Maka aku terima ujian kemiskinan, ketidakbaikan di dunia ini untuk selalu taqarrub kepadamu ya Allah. Gitu. Masih mending ya itu ya. Masih mending. Akhirnya pada saat nanti di akhirat dia mendapatkan reward yang sangat luar biasa, yaitu masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sadar kalau di dunia ini memang adalah tempat bekal di mana dia harus mencari yang namanya keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sengsara. Nah, orang sakit itu kan ya beruntung juga sebetulnya Orang sakit ini kenikmatannya kan diambil oleh Allah. Jadi itu akan diganti dengan pahala asalkan mereka itu benar-benar menjadi orang yang ikhlas. Seperti contoh Nabi kita Nabi Ayub alaihissalatu wassalam melarat sakit terus hingga ajal menjemputnya. Ini tapi beliau nanti di akhirat ini juga akan menjadi orang yang notabene diberikan oleh Allah karunia yang sangat luar biasa, rahmat yang sangat luar biasa sehingga masuk surga. Gitu. Yang kedua. Masuk yang ketiga. Masuk yang ketiga.
ini adalah seseorang yang naudzubillah juga si Umaya, sakiyun sa'idun fid dunya wa sakiyun fil akhirah. Di dunia ini bergelimang harta, setiap hari ya dugem gitu Umaya, setiap hari bergemerlapan yang namanya kehidupannya, pakaian selalu matching, selalu branded, jam tangan, tas segala macam, sepatu dan handphone mungkin update handphone terbaru yang logonya apel sigar itu ya, dia langsung dimana-mana dia bisa gandeng perempuan sana sini, luar biasa, melakukan perzinahan dimanapun berada, uangnya banyak sehingga banyak perempuan tuh yang nempel-pel ketempel Umaya. Dan anak-anaknya juga hidupnya sukses di dunia ini mempunyai usaha yang barep, yang paling pertama dikasih usaha skincare ya, yang kedua dikasih usaha perusahaan pabrik benang misalkan ya, dan yang anak yang ketiga mempunyai pekerjaan menjadi direktur sebuah perusahaan bonafit. Nah, yang keempat ini, anak ini juga diberikan yang namanya kesuksesan menjadi dokter spesialis yang punya rumah sakit dan segala macamnya. Tetapi mereka itu sebagai orang tua tidak pernah mengajarkan tauhid kepada Allah, tidak pernah mengingatkan segala sesuatu yang notabene semua itu pemberian Allah, sehingga mereka itu dengan harta benda yang luar biasa mereka lalai dan tidak pernah menyentuh yang namanya air wudhu untuk melaksanakan sholat sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jauh itulah ujian kekayaan yang sebenarnya itu. Betul sekali. Dipakai apa hartamu ini? Nah, mereka nggak tahu karena apa? Bagaimana saya bisa mengenal Tuhan? Oh, ayah saya aja nggak pernah mengenal Tuhan gitu ya. Nah, ini akan menerima yang namanya sebuah resiko yang besar. Di dunia memang enak bergelimangan harta, mau makan apapun, mau rekreasi ke ujung dunia, ke Amerika, ke Inggris, ke Lebanon ya, atau kemanapun, pokoknya bisa karena apa? Cuannya banyak umat. Diberikan oleh Allah rezeki yang sangat luar biasa, penghasilan per hari bisa miliaran rupiah Umaya. Tetapi mereka ini tidak mengenal ketauhidan, tidak mengenal Allah, akhirnya apa? Dia akan meninggalnya itu juga nggak baik. Nah, ini kan banyak Umaya meninggal pada saat setelah selesai berhubungan intim atau berzina kepada perempuan lain segala macam. Naudzubillah, meninggal pada saat overdosis, meninggal pada saat nipu orang, meninggal pada kecelakaan pada saat non sewu ya, habis habis melakukan maksiat. Nah, ini naudzubillah dzalik. Hartanya banyak tapi mereka semuanya ini lalai bahwa semua yang diterima itu adalah amanah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nantinya mesti dipertanggungjawabkan. Hisabnya luar biasa ya, dikasih harta banyak tapi tidak dimanfaatkan kepada jalannya Allah. Di jalan Allah ya. Ini ngeri banget ya, kaya tapi nggak selamat di akhirat, nggak mau kan? Nah, ini pasti untuk yang selanjutnya nih Umaya. Yang selanjutnya ini adalah sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Ini cita-cita semua orang ini. Siapa yang mau yang keempat ini, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Jadi hidupnya seperti tadi itu, yang mempunyai perusahaan besar ya, mempunyai travel umroh dan haji yang oke ya, terus mempunyai perusahaan yang sangat luar biasa, mempunyai panti asuhan, mempunyai panti sosial ya, dimana dia itu banyak sekali menolong, memudahkan orang, mengangkat derajat orang yang miskin, anak yatim dan segala macam, rajin bangun masjid, rajin menyumbang musola, rajin untuk melakukan ibadah umroh dan haji, hatinya tenang umat. Anak-anaknya pun juga begitu ya, mulai lahir udah dikenalkan tauhid sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipondokkan, disekolahkan, yang notabene itu mendidik akhlak, mendidik yang namanya adab mereka, hidupnya bahagia bersama istri tercintanya, saling menghargai, saling menghormati, saling mendukung, saling menerima gitu Umaya. Hidupnya pokoknya bahagia banget di dunia ini, mau apapun semuanya tercukupi ya, semua tercukupi. Maka dari itu ya, dia juga rajin ibadah tiap malam bangun setengah tiga bangun, sudah mencari yang namanya keberkahan Allah dengan cara berqiyamul lail, berdoa, nanti setelah sholat subuh juga ke perusahaannya menebar kebaikan, bahkan setiap hari
Jumat khususnya ini mereka melaksanakan apa? Sedekah nasi Jumat berkah. Dengan jumlah ataupun kuantitas berkat itu ribuan bungkus atau ribuan kotak. Itu bermanfaat kan ya untuk orang-orang. Iya, gitu. sama orang tua mereka juga sangat-sangat ini ya. Sama orang tua dia juga sangat tawadhu, berbirul walidain, sama anak-anaknya juga begitu. Anak-anaknya dikenalkan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka beribadah. Dengan beribadah mereka semuanya benar-benar menjadi orang yang notabene adalah bahagia dunia dan juga bahagia akhirat. Ya, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Sebetulnya itu kan kalau orang bahagia itu kan bukan hanya bergelimang harta umayah. Contoh nih ya, mempunyai pekerjaan ya. Pekerjaan ini benar pekerjaan yang notabene itu adalah disukai. Dia bertanggung jawab atas pekerjaan ini, mempunyai etos kerja tinggi, mempunyai motivasi kerja. Karena apa? Saya bekerja ini dapat uang, diberikan oleh Allah rezeki melalui pekerjaan ini, maka saya akan bertaruh dengan pekerjaanku ini untuk mencari nafkah yang halal, menghidupi anak-anaknya. Dan dia juga percaya bahwa sepenuhnya 24 hours ataupun 24 jam dia merasa dan tahu bahwa Allah selalu mengawasi. Gitu. Akhirnya apa? Tidak ada tempat curhat lain kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada terbesit dalam hidupnya umat untuk benar-benar menyakiti Allah dengan cara sambatan tanpa syukur, dikasih hujan, alhamdulillah gitu ya. Jadi seperti itu ya. Kita juga tentunya pengen ya jadi nomor 4 ya, mudah-mudahan ya. Semuanya bahagia di dunia, bahagia juga di akhirat gitu ya semuanya. Gitu ya. Selesai sudah ya. Ada notif dari Ustazahnya Deza. Iya. Memang lagi gelap banget. Mungkin bisa di notifnya dulu begini bisa di ini juga. Iya, oke. Gak apa-apa, kita langsung aja doa closing kita ya. Closing Oke, kita closing aja dulu karena memang mohon maaf ada Eza gak ada yang jemput, jadi kita terpaksa harus ini mengakhiri. Tapi insya Allah 4-4-nya sudah kami sampaikan. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang mempunyai nasib keempat ya. Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Terima kasih sudah berhubung semuanya. Kita berdoa dulu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah alamin. Allahumma ja'alna wa ja'al auladana wa ja'al zawjatana wa ja'al ahlana min al-ilmi wa min al-khair wa al-tuqa wa al-rizqi wa al-sikha wa al-sabri wa al-sunnah wa al-jamaah. Rabbana taqabbal minna du'ana wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, kami pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.